Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Mams? Kali ini saya mau bikin martabak daging ya, Mams. Ini dari rendang. Ini saya punya sisa rendang atau masih bisa dibilang ini masih kalio ya, Mams. Sebanyak 300 gram. Ini dagingnya mau saya potong-potong dulu. Jadi kecil-kecil gitu ya, Mams. Jadi kalau punya sisa rendang di rumah, kalau udah bosan makannya dibikin gini aja, Mams. Bisa dibikin jadi martabak daging ya, Mams. Atau kalau di sini dibilangnya martabak Mesir ya, Mams. Ini biasanya kalau di rumah kita makannya pakai, nanti ada kuahnya ya, seperti kayak kuah empek-empek gitu. Tapi rasanya beda ya. Ini udah sering dibikin di rumah kami ya, Mams. Karena ini favorit kita juga. Bikinnya juga gampang. Karena nggak dikasih bumbu apa-apa lagi. Cuma tok ini rendang aja. Tinggal bikin kulit atau bisa dibeli kulit yang siap gitu ya, Mams. Kayak kulit pangsit atau kulit lumpia gitu ya, Mams. Dan ini saya punya daun bawang sebanyak 5 helai. Dan ini saya iris. Tapi ini daun bawangnya yang hijaunya aja ya, Mams. Nggak pakai putihnya. Setelah selesai saya iris, lalu saya juga punya bawang bombay sebanyak setengah butir bulatan itu yang besar ya, Mams. Lalu ini saya kupas. Setelah saya kupas, lalu dicuci dulu ya, Mams. Setelah itu saya potong kecil-kecil, kayak dicacah gitu ya. Tapi itu semua sesuai selera Mams masing-masing ya, sukanya yang gimana. Kalau kita di rumah sukanya yang kecil-kecil gini ya, karena takut nanti anak-anak nggak suka karena ada bawang-bawang gitu. Jadi dikecil-kecilin jadi nggak terlalu terasa kan. Ini udah selesai, saya sisihkan dulu. Lanjut saya mau adukin telur. Ini telur ada 2 butir ya, Mams. Ini ada yang merah-merahnya gitu ya, kayak apa, butiran darah gitu ya, Mams. Ini mau dibuangin dulu ya. Lanjut setelah itu telurnya diaduk rata gitu ya, Mams. Diaduk asal gitu aja sampai dia kecampur gitu. Setelah itu saya masukin daging dan bumbu-bumbu yang bahan-bahan yang udah saya potong-potong tadi ya, Mams. Daging rendang, lalu daun bawang dan bawang bombay. Ini semua saya aduk dulu ya, Mams, sampai rata gitu. Ini nggak dikasih bumbu lagi ya, Mams, karena waktu kita bikin rendang kan udah ada bumbunya. Jadi nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Kalau mau dikasih merica ladaku ya boleh-boleh aja. Ini kayaknya 2 terlalu kering gitu ya, Mams. Jadi saya tambah lagi telurnya 1 lagi. Jadi telurnya ada 3 butir ya, Mams. Ini saya aduk lagi. Dan ini saya tambahin bumbu rendangnya tadi ya, Mams. Supaya nanti nggak terlalu encer gitu. Jadi takut nanti kulit lumpianya bisa robek ya kalau terlalu encer. Lalu saya sisihkan dan lanjut saya mau bikin perekat buat kulitnya nanti ya, Mams. Ini saya kasih tepung terigu sebanyak 1 sendok makan. Dan saya tambahkan air. Ini nggak kerekam tadi ya waktu saya masukin airnya, Mams. Jadi airnya saya kasih sebanyak 30 ml gitu ya.
Dan ini kulit yang mau saya gunakan untuk kulit martabaknya ya. Ini ambil kulit lumpia atau kulit pangsitnya 1 lembar, lalu beri isian martabaknya sebanyak 1 sendok. Nih, penampakan isian martabaknya ya mams. Ini baunya wangi banget mams. Jadi karena ada paduan daun bawang, bawang bombay, dan bumbu rendang tadi ya mams. Ini saya kasih sebanyak 1 sendok makan. Ini kalau kebanyakan nanti bisa ini ya mams, keluar gitu isinya. Jadi saya kasih cuma 1 sendok makan. Dan ini saya tutupin, saya lipat. Lalu ujung yang di sebelah sini saya kasih olesan tepung terigu tadi ya mams, supaya dia melekat gitu. Saya kasih pinggirannya, lalu saya lipat. Dah, jadi dia ke lengket gitu ya mam, ke lem gitu deh jadinya. Lalu ini saya balikin ya. Ini emang sedikit agak lengket ya mams, jadi balikinnya harus hati-hati supaya nggak bocor tuh. Lalu ini saya lipat ke sini. Jadi kalau nggak dilipat, nggak dibalikin tadi, yang sebelah sini jadi terlalu tipis gitu ya mams, takutnya nanti bocor waktu ngegoreng. Jadi saya balikin lagi dan saya tutupin tuh. Jadi dia sedikit ketutup tebal gitu ya. Dan ini juga nggak terlalu tipis karena tadi juga udah 2 lapis gitu ya mams. Lanjut saya buat yang berikutnya ya. Ini sama seperti tadi, isian dagingnya saya kasih sebanyak 1 sendok makan. Lalu ujung ini dikasih olesan tepung tadi ya mams. Lalu ini dilipat lagi. Setelah itu dibalikin. Nih, dibalikin. Dan ujung-ujungnya juga saya kasih olesan lagi. Ini karena kulit lumpianya tipis, terus kena isian telur gitu ya, kan isiannya basah gitu ya mams. Makanya kalau ketipisan bisa lama-lama bisa bocor gitu. Makanya ini saya balikin supaya lapisannya agak sedikit tebal ya. Lalu ini lanjut saya bikin sampai adonan isinya habis ya mams. Ini juga bisa dibikin dari bukan, ini bisa dikasih telur bebek ya mams, karena telur bebek putihnya kental gitu ya mams. Jadi nanti isiannya lebih padat gitu, lebih kenyal gitu ya mams. Tapi karena saya nggak punya telur bebek, ya udah saya kasih telur ayam ini aja. Ya sesuai selera lah ya mams. Kadang ada juga orang yang nggak suka telur bebek ya. Tapi kalau bikin ini dikasih telur bebek gitu nggak amis ya mams, karena bumbu dari rendangnya itu tadi. Di dalam bumbunya itu udah ada bumbu-bumbu gitu ya mams, seperti ketumbar, buah pala, bunga lawang, pekak, dan dikasih daun jeruk juga. Jadi buat ngilangin amis bau telur bebek ya mams. Dan ini tadi saya udah panasin wajan buat ngegoreng martabaknya. Jadi udah selesai gitu, lalu lanjut aja saya goreng ya mams, karena nanti kalau ditunggu lama-lama adonan basahnya itu jadi lembut, bikin kulitnya lembut, bisa bocor ya mams.
Lalu ini saya goreng sampai kuning kecoklatan gitu ya mams. Ini udah matang ya mams, udah kuning kecoklatan. Lalu ini saya angkat dan minyaknya saya tiriskan dulu ya mams. Lalu setelah ini diangkat, saya lanjut goreng yang berikutnya ya mams. Ini saya udah siapin panci yang saya kasih air sebanyak 300 ml ya mams. Lalu saya tambahkan gula merah sebanyak 80 gram. Ini gula merahnya udah saya tumbuk, jadi udah kecil-kecil gini ya mams, supaya nanti direbus cepat larut gitu ya. Lalu ini saya aduk dan saya biarkan sampai mendidih. Lanjut ini saya udah siapin cabai rawit, irisan tomat, dan bawang bombay. Ini cabai rawitnya sesuai selera ya mams, kalau suka pedas cabai rawitnya bisa dibanyakin, tapi saya cuma kasih segini aja karena nanti anak-anak saya juga mau makan, jadi kalau pedas mereka nggak suka ya mams. Lalu ini setelah mendidih air rebusan gula merahnya, lalu ini saya saring lagi ya mams. Ini saya saring dulu supaya kotoran yang ada di gula itu kesaring ya mams, jadi gulanya, kuahnya bersih. Biasanya kan di gula Jawa ini ada hitam-hitam tuh kan. Lalu ini lanjut saya rebus lagi sampai mendidih, dan ini saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis ya mams. Lalu saya aduk dan saya masukkan garam setengah sendok teh. Lalu jangan lupa dikasih bawang putih 1 butir ya mam, 1 siung bawang putih yang udah saya parut. Lalu ini diaduk sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih saya tambahkan gula asam jawa ya. Ini ada 2 sendok makan asam jawa ya mams. Jadi ini rasanya bisa dicicipin ya mams, kalau rasanya kurang asam bisa ditambahin lagi ya, atau bisa juga dikasih cuka makan gitu ya. Kalau saya nggak suka, jadi saya cuma kasih asam jawa ini aja. Setelah gula jawanya, air gulanya mendidih, lalu saya masukin cabai rawitnya ya mams. Lalu saya tambahkan bawang bombay dan irisan tomat tadi. Lalu ini saya rebus sebentar. Setelah mendidih, setelah rata mendidihnya ya mams, ini saya aduk, lalu apinya saya matikan. Alhamdulillah udah matang ya mams. Jadi semuanya martabaknya dapat 12 biji. Ini saya mau liatin isi di dalamnya ya mams. Ini saya iris, saya potong 2 dulu. Ini kulitnya renyah ya mams, tuh padat gitu ya mams. Pokoknya ini mantep mams, recommended buat di rumah. Ini martabak Mesir ala rumahan, tapi rasanya rasa martabak Mesir yang dijual di restoran gitu ya mams. Kalau di sini namanya martabak Kubang. Semoga video saya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.